dalam Al-Quran itu ada suatu ayat berbunyi wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahu khairul lisabirin. Kalau kamu ingin balas dendam, oke silakan, tetapi harus timpal, tidak boleh berlebihan. Nah, jadi sebagian penafsir ada yang menafsirkan seperti itu. Tapi kemudian lanjutan ayatnya wala in sabartum lahu khairul lisabirin. Kalau kamu memilih untuk sabar, maka itu lebih baik. Jadi di dalam Islam kekerasan itu dibolehkan, paksaan itu dibolehkan, keras dan sebagainya dibolehkan untuk membela diri. Salam sejahtera untuk semua, jumpa lagi dengan channel Iman Nalar. Pada video kali ini saya akan mendiskusikan ihwal perintah agama. Bolehkah memaksa atas nama perintah agama? Jadi lebih tegasnya pertanyaan ini diarahkan kepada perintah agama secara umum dan secara lebih khusus untuk menjawab pertanyaan. Untuk melanjutkan video sebelumnya tentang khilafah, di mana salah satu netizen menjawab bahwa khilafah itu kewajiban, maka yang namanya perintah, yang namanya perkara wajib itu harus dilaksanakan secara ngotot dengan tanda petik. Sebab kalau tidak ngotot itu namanya sunnah anjuran. Nah, di sini saya akan melanjutkan komentar tersebut dengan satu tajuk, bolehkah memaksa atas nama perintah agama? Nah, berbicara perintah itu dalam khazanah Islam disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Saya kerucutkan ke amar ma'ruf, meskipun dikerucutkan ke ranah amar ma'ruf, tapi ini akan memberikan pandangan yang cukup paradigmatis tentang bagaimana harusnya memahami amar ma'ruf nahi mungkar di dalam Islam. Nah, berbicara amar ma'ruf, di situ ada kata amar. Jadi sebelum kita melaksanakan perintah agama, kita harus paham dulu apa itu perintah agama, apa itu amar ma'ruf. Nah, selama ini kalau kita hanya mengacu terhadap fikih, maka perintah itu artinya sesuatu yang kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat dosa. Kalau dalam khazanah usul fikih, amar itu artinya tolabul, amar itu kaidah dalam usul fikih itu al-amru fi syai' al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya perintah itu artinya kewajiban. Jadi amar ma'ruf itu di situ ada hukum wajib. Tetapi sebelum kita bahas hukum wajib, yang harus kita sadari bahwa untuk memahami Quran, untuk memahami Islam, mutlak harus memahami Quran dan hadis. Sementara untuk memahami Quran dan hadis ada banyak ilmu yang kita perlukan. Nah, di antara ilmu itu ada yang namanya ilmu balaghah. Nah, secara umum misalkan ya, ada 6 ilmu yang harus dikuasai untuk memahami Islam. Karena untuk memahami Islam kita harus memahami Quran dan hadis yang semuanya berbahasa Arab, dan untuk memahaminya ada 6 disiplin ilmu minimal yang harus dikuasai, yaitu ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah, ilmu usul fikih, ilmu arud, dan kalau perlu sebagai tambahan ilmu mantik, karena Imam Al-Ghazali itu menekankan mantik sebagai sebagai kriteria dalam mencari kebenaran, dan itu sudah dituangkan dalam karyanya Mi'yarul Ulum. Kemudian saya masuk ke balaghah. Misalkan apa definisi dari amar dalam balaghah? Dalam balaghah itu, kalau misalkan kita lacak dalam kitab Husnus Siyaghah Syarhu Durusil Balaghah karya Syekh Yasin Al-Fadani, ulama asal Padang yang kemudian menjadi ulama besar sampai mendapat gelar Musnidul Alam, sumber sanad seluruh hadis di dunia. Jadi ketika beliau hidup itu seluruh sanad hadis ada di beliau, sehingga orang yang ingin menjadi ulama hadis mutlak harus belajar ke beliau. Nah, di dalam kitabnya Husnus Siyaghah, beliau menyebutkan bahwa amar itu artinya tolabul fi'li minal amri minal uluwi ila dunuwi. Yang dikatakan perintah, yang dikatakan amar itu adalah tuntutan berbuat, tuntutan bertindak dari atasan kepada bawahan. Jadi dari sudut pantau balaghah ini kita dapat perspektif baru yang dikatakan amar itu bukan hanya sesuatu yang harus dilaksanakan, yang kemudian efeknya pahala, kemudian risikonya dosa, tetapi juga di situ ada relasi. Siapa yang punya hak untuk memerintah dan siapa yang harus diperintah? Nah, yang punya hak memerintah itu al-ulu, orang yang ada di atas, yang harus diperintah ad-dunu, orang yang ada di bawah, atasan bawahan, atau lebih tegasnya itu orang yang punya otoritas. Kalau berbicara otoritas, siapa itu pemilik otoritas dalam memerintah ajaran agama? Kalau misalkan kita lacak dalam khazanah fikih, ada istilahnya ahlul hilli wal aqdi, sekumpulan ulama yang punya otoritas untuk memahami dan menjelaskan hukum Tuhan. Tetapi kan hukum Tuhan itu tidak hanya dijelaskan, tapi juga dieksekusikan.
dilaksanakan. Nah, untuk pelaksanaannya ini gimana? Nah, dari sini saya akan menambahkan diskusi dalam video ini dengan Khazanah Islam Kontemporer. Khalid Abul Fadl dalam bukunya Speaking in God Name, Islamic Law, Women in Authority, diterbitkan oleh One World di Oxford tahun 2003, dia membagi otoritas itu kepada dua. Pertama, otoritas coercive, otoritas yang sifatnya memaksa. Ini biasanya otoritas yang ada di dalam pemerintahan atau organisasi di mana pimpinan yang pemilik otoritas punya hak untuk memaksa bawahannya untuk melaksanakan suatu tugas. Jadi kalau dalam pemerintahan misalkan tanda tangan satu pejabat itu artinya bawahan rakyat mutlak harus menjalankannya gitu. Tetapi juga ada otoritas yang kedua, otoritas persuasif, otoritas yang dibangun berdasarkan karisma. Dapat karisma karena orangnya itu memiliki kapasitas, kapabilitas, dan kecakapan dalam suatu hal sehingga orang lain mengakui dan secara sukarela mematuhi apa yang dia perintahkan. Dan pertanyaannya kemudian, siapa yang punya otoritas untuk memerintahkan khilafah sebagai sesuatu yang mutlak yang wajib diterapkan pada masa gini? Jawabannya ini pasti akan semakin ambigu. Kenapa? Karena berbicara khilafah itu adalah tema yang debatable, tema yang diperdebatkan oleh ulama dan akademisi. Lain lagi kalau saya pertegas misalkan dalam Khazanah Islam Kontemporer, Isa Jabulata itu dalam buku Dekonstruksi Syariah, Gelegar Pemikiran Arab Islam, menyebutkan bahwa ketika Islam sudah berjumpa dengan Barat, itu menimbulkan 3 gelombang pemikiran. Gelombang pertama, gelombang transformatif, yang menganggap bahwa ini akademisi muslim loh, yang menganggap bahwa orang Islam harusnya sekarang ikut Barat. Khazanah Islam sudah ditinggalkan karena sudah tidak sesuai dengan tantangan zaman. Tapi kemudian ada juga kelompok ideal totalistik, ya, kelompok yang secara gampangnya itu yang ngotot ingin menerapkan Islam di era salaf untuk zaman sekarang tanpa mempertimbangkan bagaimana situasi dan kondisi antara dua fase ini, fase salaf dengan fase kontemporer. Dan yang ketiga itu ada golongan reformatif yang mencoba mendialogkan antara Khazanah kontemporer dengan Khazanah Islam. Nah, ini ada 3 kelompok. Dari 3 kelompok ini, bagaimana pandangan mereka tentang khilafah dan kemudian bagaimana cara mematuhinya? Jadi kalau ditanya siapa yang punya otoritas untuk mewajibkan khilafah, itu akan semakin membingungkan. Nah, karena tadi berbicara khilafah dan yang siapa yang berbicara otoritas siapa yang berhak memerintahkan khilafah, maka kita masuk ke poin kedua. Pada poin kedua saya menegaskan begini, Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ilmu Ushulil Fiqh halaman ya diterbitkan oleh Darul Qalam di Kuwait tahun 1987 halaman 127 sampai 126 127 sampai 129. Dia menyebutkan begini, perintah agama itu baru wajib ketika dia memenuhi 3 syarat. Syarat pertama operasional, jelas caranya. Pertanyaannya bagaimana isi dari khilafah, apa saja isinya, kemudian bagaimana cara mewujudkannya. Ini kan masih sangat ambigu dan sangat debatable, bahkan sangat nggak jelas gitu. Lebih tegasnya begini, yang disebut khilafah itu misalkan pada apa yang diterapkan pada masa Nabi. Pertanyaannya, ketika Abu Bakar memimpin, proses terpilihnya beliau sebagai pemimpin itu tidak ada panduan khusus dari masa Nabi. Jadi makanya ketika Nabi wafat itu, beliau itu wafatnya dan prosesi pemakamannya itu berjarak gitu, tidak segera. Kenapa? Karena umat Islam berselisih tentang siapa yang harus memimpin, meneruskan kepemimpinan setelah wafatnya Nabi. Di situ nggak ada nggak ada tuntunan yang jelas dan tegas dari Nabi. Justru yang terjadi adalah perselisihan Muhajirin dan Ansor di Thaqifah Bani Sa'idah, yang kemudian perselisihan itu diselesaikan oleh Umar dengan cara mengangkat tangan Abu Bakar sebagai pemimpin, dan suka tidak suka kemudian beberapa pihak di sana antara sukarela dan terpaksa kemudian mengakui Abu Bakar itu sebagai pemimpin yang harus diikuti. Nah, penunjukan Umar terhadap Abu Bakar itu hanya mengacu terhadap suatu dalil bahwa Abu Bakar memimpin Nabi saat sholat. Kemudian disimpulkan bahwa dari situ Abu Bakar layak menjadi pengganti Nabi. Pertanyaannya, apa tuntunan tegas bahwa yang mengganti Nabi saat sholat itu harus menjadi pengganti Nabi setelah Nabi wafat? Di situ kan masih belum jelas kan. Jadi
berbicara operasional, tentang pemilihan saja itu belum jelas. Kemudian setelah Abu Bakar, Umar itu diangkat dengan cara ditunjuk. Setelah Umar menetapkan 6 calon, yaitu Sayyidina Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Tolha bin Ubaidillah. Jadi penunjukan Umar terhadap 6 orang ini itu belum dicontohkan pada masa Nabi. Maksudnya yang secara rigid, tegas, detail, dan kemudian to the point, langsung persis seperti yang Umar praktekkan, itu nggak ada di masa Nabi gitu. Kemudian setelah itu Utsman wafat, kemudian terjadi perselisihan antara Muawiyah dan Sayyidina Ali, yang kemudian terjadi 2 perang secara singkat sejarah, ya, perang Siffin dan perang Jamal. Setelah itu kemudian digantikan oleh dinasti Muawiyah Abbasiyah. Nah, dinasti ini yang berlangsung selama berabad-abad lamanya, itu tidak bisa kita maknai khilafah. Kenapa? Karena dinasti itu secara sistem itu sebenarnya sudah tidak adil. Kenapa? Karena pergantian kekuasaan melalui sistem keturunan. Jadi yang berhak memimpin itu adalah keturunan raja. Padahal kan yang harus memimpin itu adalah orang yang memenuhi syarat kepemimpinan, punya kecakapan, kecerdasan, kematangan, dan kedewasaan. Nah, sementara semua syarat itu terbatalkan. Kenapa? Karena dalam sistem dinasti intinya anak raja yang akan, keturunan raja atau keluarga raja yang akan meneruskan. Nah, masa itu yang mau kita sebut dengan khilafah. Jadi syarat pertama, yaitu operasional, ini tidak terpenuhi dari khilafah. Apa itu khilafah? Bagaimana cara menegakkannya dan bagaimana seluk-beluknya, itu kan belum jelas operasional. Syarat yang kedua adalah harus ada kesadaran dari mukallaf, yaitu muslim yang mendapat mandat untuk menegakkan perintah agama, bahwa khilafah ini, perintah agama ini, suatu perintah agama, khususnya khilafah dalam konteks ini, itu memang langsung dari Tuhan. Kan selama ini yang ada itu adalah khilafah sebagai suatu term umum gitu, atau term global. Suatu istilah yang belum punya kejelasan, sehingga rinciannya itu antara inti dan rincian itu belum jelas mana yang asli dari Tuhan dan mana yang merupakan hasil ijtihad ulama. Nah, jadi syarat kedua, yaitu kejelasan bahwa ini perintah Tuhan, itu tersamarkan oleh percampur bauran antara mana pesan Tuhan dan mana hasil kreasi ijtihad ulama. Itu syarat kedua. Syarat ketiga adalah masuk akal. Masuk akal itu dalam artian perintah agama itu tidak keluar mungkin untuk diterapkan. Jadi kalau misalkan ada perintah agama bahwa muslim itu harus terbang tanpa pesawat, seperti burung tanpa sayap dan sebagainya, itu tidak mungkin. Itu jelas bukan perintah agama, karena perintah agama itu pasti akan sesuai dengan akal manusia. Dalam artian ya harus masuk akal. Ini bukan ucapan saya, tapi ucapan Abdul Wahab Khalaf dalam kitab Ilmu Usulil Fiqh, seperti yang saya kutip tadi itu. Jadi pertanyaannya kemudian, bagaimana bisa masuk akal menerapkan khilafah pada suatu tatanan di mana negara bangsa sudah kadung mapan, sementara untuk menerapkan khilafah itu kita akan berhadapan dengan berjubel-jubel tantangan yang justru memustahilkannya untuk diterapkan. Nah, itu poin kedua. Dan kalau saya tegaskan lagi, misalkan kita masuk kepada poin ketiga. Perintah agama mana yang harus kita terapkan dengan cara pemaksaan? Nah, di sini saya contohkan, misalkan yang paling asasi dalam Islam itu adalah masuk Islam. Karena semua ajaran Islam itu baru bisa dilaksanakan kalau orangnya sudah masuk Islam. Sementara untuk masuk Islam sudah ditegaskan la ikraha fiddin dan seterusnya gitu. Tidak ada paksaan dalam beragama, artinya Islam itu tidak boleh dipaksakan sehingga orang masuk Islam itu harus dengan sukarela. Nah, kalau kita pakai nalar fahwal khitab di dalam usul fikih, yaitu jika titik-titik maka apalagi, maka begini, jika masuk Islam saja harus dengan sukarela, maka penerapan hukum Islam apalagi tentunya harus dengan sukarela. Pertanyaannya, kalau saya pertajam lagi, di dalam qaid fikih itu ada suatu kaidah ad-darar yuzal, kemadharatan itu harus dihilangkan. Nah, kalau saya perinci lagi begini, Abdullah Sa'id, akademisi muslim, di dalam bukunya Interpreting the Quran toward a Contemporary Approach,
diterbitkan di Routledge tahun 2006 di London dan New York, halaman 126 sampai 144. Dia menyebutkan ada 5 kategori perintah di dalam Al-Quran. Pertama, obligatory values, nilai-nilai yang sifatnya kewajiban seperti sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Kemudian fundamental values, yaitu nilai-nilai fundamental kemanusiaan seperti menghormati manusia, menghormati manusia, menghargai orang, melawan penindasan, melawan kelaliman, menegakkan keadilan. Kemudian berikutnya adalah nilai-nilai yang sifatnya implementation values, nilai-nilai yang sifatnya implementatif, nilai-nilai yang berupa perintah untuk menghidupkan nilai-nilai yang kedua, misalkan larangan membunuh, larangan minum khamar, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah obligatory. Berikutnya itu sifat nilai-nilai sanksi,sional, nilai-nilai yang diterapkan untuk memberi sanksi, memberi efek jerah terhadap orang-orang yang melanggar nilai ketiga. Dan yang terakhir itu adalah nilai-nilai situasional, nilai-nilai yang berupa solusi dari Tuhan ketika Nabi dan sahabat menghadapi suatu cobaan kasuistik, misalkan tentang ayat poligami turun untuk mengurus urusan anak yatim. Nah, Abdullah Sa'id menyebutkan yang 3 nilai pertama itu sifatnya adalah sifatnya adalah paten, tetapi 2 nilai yang terakhir itu sifatnya dinamis. Karena misalkan begini ya, orang yang ngotot ingin menerapkan khilafah itu berangkat dari suatu asumsi dasar bahwa kemaksiatan sudah merajalela, maka kemaksiatan harus dihentikan. Caranya dengan khilafah. Jadi dengan penalaran sederhana seperti itu. Pertanyaannya kemudian, salah satu kemaksiatan di dalam Islam itu ialah zina, di mana zina itu hukumannya adalah rajam bagi yang sudah berkeluarga dan cambuk bagi yang belum berkeluarga. Pertanyaannya, kalau ini diterapkan di Indonesia, kira-kira lebih besar mana antara manfaat dengan madaratnya? Sebab ini yang harus ditekankan. Di dalam fikih itu ada suatu kaidah, idza jama'ad dararan fa'alaika bi akhaffihima. Jika 2 madarat bertentangan, jika ada dihadapkan pada 2 kemudaratan, maka pilih yang risikonya paling kecil, yang lebih kecil gitu. Kira-kira mana lebih banyak madarat dengan manfaatnya? Kalau misalkan hukuman sanksisional Islam itu tentang zina itu diterapkan di Indonesia, nah itu yang harus kita pertimbangkan. Tapi kalau misalkan kita mengaca terhadap sejarah Indonesia, di mana Islam pernah menjadi suatu aspirasi untuk menjadi undang-undang negara, tapi kemudian dibatalkan, di situ kita bisa mendapatkan semacam gambaran historis bahwa kalau Islam diterapkan secara kaku, maka itu akan bisa menimbulkan kemudaratan yang lebih besar untuk Indonesia. Makanya kemudian Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia, di mana berbagai kalangan semuanya bersatu dalam satu tanah air gitu. Dan ini tidak bisa kita salahkan, sebab ini juga ada pembenarannya dalam peristiwa Mitsaqul Madinah, Piagam Madinah, di mana Nabi dengan komunitas Islam berdamai dengan Yahudi dengan adanya Piagam Madinah, yang salah satu pasalnya adalah kalau ada warga Madinah meskipun itu Yahudi diserang oleh pihak lain, maka orang Madinah yang Muslim wajib membelanya. Di situ kan tanpa ada pandang bulu tentang agama, justru semuanya harus bersinergi dalam satu kerjasama untuk menjaga tanah air bersama. Jadi Indonesia sekalipun tidak menjadikan Islam sebagai undang-undang resminya, sebenarnya sudah mencerminkan Islam, karena di situ ada persaudaraan antara Muslim dan non-Muslim dan sebagainya. Cuma ada beberapa satu celah yang membuat Indonesia tampak orang Islami, tetapi satu celah ini bukan alasan untuk merombak tatanan yang ada dengan suatu tatanan bernama khilafah lalu dipaksakan atas nama perintah agama. Sebab perintah agama itu kalau dipaksakan justru akan berlawan dengan nilai-nilai agama, seperti yang saya paparkan sebelum-sebelumnya. Tetapi bukan berarti agama itu anti paksaan, sebab di dalam agama ada satu ajaran tentang kekerasan, yaitu ketika kita didolimi. Jadi makanya ayat-ayat perang dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat perang dalam Al-Quran bukan untuk melegalkan kekerasan, tetapi untuk mengaktifkan kekerasan dalam rangka membela diri. Makanya dalam dalam Al-Quran itu ada suatu ayat berbunyi, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahu khairul lissabirin. Kalau kamu ingin balas dendam, oke silakan, tetapi harus timpal, tidak boleh berlebihan. Nah, jadi sebagian penafsir ada yang menafsirkan seperti itu.
Tetapi kemudian lanjutan ayatnya, wala in sabartum lahu khairul lissabirin. Kalau kamu memilih untuk sabar, maka itu lebih baik. Jadi di dalam Islam kekerasan itu dibolehkan, paksaan itu dibolehkan, keras dan sebagainya bolehkan untuk membela diri. Sebab di dalam maqasidus syariah salah satu yang wajib kita jaga adalah hifdzun nafs, menjaga diri, menjaga jiwa. Bahkan Imam Al-Qarafi menambahkan hifdzul irdi, menjaga kehormatan. Nah, di poin itu baru kita boleh memaksa. Di poin-poin yang lain kita bisa diskusikan bersama tentang mana yang harus dipaksakan atau tidak. Tetapi secara umum memang pada video kali ini saya menegaskan bahwa bolehkah memaksa atas nama perintah agama, itu jawabannya adalah cenderung tidak boleh, karena agama itu harus didiskusikan secara sehat. Kita misalkan bisa belajar dari Sulhul Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah, di mana dalam perjanjian itu ada rencana gencatan senjata antara pihak Muslim Madinah dengan pihak kafir Mekah, yang hasil perjanjiannya itu ya cenderung merugikan Islam. Misalkan kalau ada Muslim Madinah ingin kafir lagi, ingin murtad, dipersilakan, dan Muslim Madinah tidak boleh memaksa dia untuk kembali ke Islam. Sebaliknya kalau ada orang kafir Mekah ingin masuk Islam kemudian ke Madinah, maka si kafir Mekah ini yang baru masuk Islam harus dikembalikan ke Mekah. Nabi menyetujui pasal itu, dan itu tampak merugikan. Tetapi kemudian efeknya adalah setelah gencatan perjanjian itu tidak ada lagi perang, hingga kemudian Islam bisa didiskusikan secara menggunakan akal, ya, menggunakan kepala dingin, menggunakan akal sehat, akal waras. Akhirnya kemudian banyak orang masuk Islam. Jadi poinnya, jika kita mengaca terhadap Sulhul Hudaibiyah, kita seharusnya tidak memaksa atas nama perintah agama, tetapi mendiskusikannya secara sehat sehingga kemudian agama diterima berdasarkan hati dan pikiran. Nah, dari situ kita menyimpulkan bahwa agama, kita dapat menemukan bahwa agama benar-benar sebagai rahmatan lil alamin. Demikian video yang dapat saya paparkan, semoga berguna. Akhir kata, salam iman dan nalar.